Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan menampilkan video tentang Provinsi Jawa Timur. Ditonton ya. Unsur bahasa. Di Jawa Timur sendiri terdapat 3 bahasa, yaitu bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Bajo. Berikut adalah contoh dari bahasa Jawa dan bahasa Madura. Namine jenengan, pripun kabarin jenengan, bundi jenengan manggon. Apa yang mana itu? Bede di mana itu? Beres ya. Di Jawa Timur sendiri, kurikulumnya mengikuti kurikulum yang disediakan oleh pemerintah. Yang membedakan Provinsi Jawa Timur dengan provinsi lainnya adalah mata pelajaran lokal mereka. Di Jawa Timur, mereka mempelajari mata pelajaran bahasa Jawa. Seperti di Jakarta yang mempelajari bahasa Betawi, di Jawa Timur mereka mempelajari bahasa Jawa. Sekian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi masyarakat. Di Banyuwangi sendiri, terdapat yang namanya Kampung Batara. Kampung Batara ini merupakan sarana bagi warga yang tertinggal sekolah agar mereka mendapatkan pendidikan yang cukup. Sudah selesai. Selain Kampung Batara, masyarakat Jawa Timur juga memiliki banyak paguyuban yang tersedia di luar Jawa Timur. Biasanya paguyuban ini tersedia di Jakarta, Jawa Tengah, ataupun di luar pulau seperti di Kalimantan dan Sulawesi untuk mengumpulkan masyarakat Jawa Timur yang merantau. Nah, selanjutnya kita pasti penasaran kan, teknologi di Jawa Timur tuh gimana sih? Nah, untuk teknologi di Jawa Timur terutama nih yang paling dekat banget sama kita yaitu urusan payment, pembayaran. Di sana tuh masih kebanyakan masyarakat menggunakan debit dan juga cash untuk melakukan pembayaran. Berbeda dengan di Jakarta yang kebanyakan kita tuh udah selalu make kris untuk bayar dan juga menggunakan e-wallet seperti itu. Nah, selain pembayaran, yang paling dekat dengan kita itu juga mengenai internet. Di Jawa Timur sendiri, kecepatan internet sudah tidak jauh berbeda dengan kecepatan internet di Jakarta. Namun, sayangnya, di Jawa Timur, mereka belum tersedia kecepatan 5G seperti di beberapa titik yang ada di Jakarta. Seperti itu. Nah, untuk mata pencaharian, di Provinsi Jawa Timur, sama kok dengan di Jakarta saat ini, tidak jauh berbeda. Ada yang bekerja sebagai orang kantoran, di pemerintah, ataupun menjadi buruh. Yang membedakan hanyalah di daerah Jawa Timur, karena masih terdapat banyak sawah, maka untuk di pedesaan, mereka bekerja sebagai petani. Seni merupakan keahlian suatu karya yang bermutu, seperti ukiran, lukisan, dan juga tarian. Nah, di Jawa Timur sendiri terdapat banyak sekali kesenian-kesenian yang ada. Berikut saya akan paparkan apa aja sih kesenian-kesenian yang ada di Jawa Timur. Tari Jaranan Buto. Jaranan Buto terdiri dari 2 suku kata, yaitu Jaranan berarti kuda lumping dan Buto artinya raksasa. Jadi Jaranan Buto adalah kuda lumping raksasa. Keberadaan kesenian ini di daerah Banyuwangi nggak bisa dilepaskan dari cerita rakyat, yaitu Menak Jinggo. Menak Jinggo adalah raja kerajaan Blambangan yang memiliki tubuh besar seperti raksasa atau Buto. Janger Banyuwangen. Janger atau kadang disebut Darmawulan atau Jinggoan adalah salah satu seni hibrida, di mana unsur-unsur Jawa dan Bali bertemu dan merupakan pertunjukan rakyat yang mirip dengan ketoprak dan ludruk. Acara ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi. Tari Remo. Dalam pertunjukannya, tarian yang berasal dari Jombang ini bercerita tentang perjuangan seorang pangeran di medan perang. Karena secara historis, tari remo adalah tarian yang khusus dilakukan oleh penari laki-laki. Hal itu terkait dengan lakon yang dilakukan dalam tarian ini, sehingga sisi maskulinitas penari diperlukan dalam melakukan tarian ini. Tarian ini juga digunakan sebagai pengantar dalam ludruk.
Jawa Timur terkenal dengan sebutan kota santri, yang dimana mayoritas masyarakat di sana menganut agama Islam. Oleh karena itu, banyak sekali pondok pesantren di daerah sana. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat video dari salah satu narasumber kita. Di kota Jawa Timur ini itu terdapat beberapa pesantren. Bahkan bukan beberapa, tapi di setiap daerah atau di setiap kota pasti memiliki atau terdapat pesantren. Terutama di kota atau daerah Jombang, itu salah satunya ada pesantren Tebu Ireng, Darul Ulum, dan yang lainnya. Dan di Jombang ini juga terdapat tokoh-tokoh agama, terutama itu presiden keempat kita, yaitu Gus Dur. Nah, maka dari itu, mengapa demikian kota Jawa Timur ini disebut sebagai kota santri? Nah, bukan hanya di Jombang saja, tetapi di daerah Kediri, di daerah Ponorogo. Nah, paling terkenal itu setahu saya itu di daerah Ponorogo, yaitu terdapat pesantren Darussalam Gontor. Nah, itu sudah bercabang di mana-mana, terletak di Jawa Tengah, di Jawa Timur, maupun sampai luar Jawa pun terdapat pesantren Gontor. Nah, mengapa demikian? Ya itulah mengapa kota Jawa Timur ini disebut sebagai kota santri, karena terdapat beberapa pesantren dan tokoh-tokoh agama yang termunculkan atau terlahir di Jawa Timur. Ya, mungkin ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video 7 unsur kebudayaan, dan juga salah satu kebudayaan yaitu wujud kebudayaan sebagai aspek. Sekian dari kami, sampai jumpa teman-teman dan selamat menonton. Jangan lupa subscribe YouTube-nya 2MA20 ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.